Lainnya, Saudara, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Yasona diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR yang menjerat Harun Masiku. Yasona tiba di gedung KPK Rabu pagi sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di gedung KPK, tidak ada pernyataan apapun yang disampaikan Yasona kepada awak media. Yasona langsung masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan naik ke ruang penyidik KPK. Politisi PDIP yang juga anggota DPR Komisi 8 itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu atau PAW yang menjerat Harun Masiku. Hingga saat ini Harun Masiku masih menjadi buronan setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 2020 lalu. Direktorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkapkan mantan caleg PDIP Harun Masiku sedang tidak dalam status dicegah ke luar negeri. Imigrasi menyebut KPK terakhir kali menyampaikan permintaan cegah terhadap Harun Masiku pada 13 Januari 2021. Imigrasi sudah menanyakan kepada KPK terkait perpanjangan pencegahan Harun Masiku pada 11 Desember, namun belum mendapat respons. Berakhir pada tanggal 13 Januari 2021. Artinya KPK belum lagi memperpanjang izin pencegahannya, Pak? Belum mengajukan permohonan kembali. Tapi komunikasinya masih ada, Pak, dengan KPK? Terakhir komunikasi berdasarkan surat dari kita mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024. Ada catatan perjalanan ke mana nggak sih, Pak? Berdasarkan data perlintasan, nama tersebut tidak ada. Harun Masiku diketahui terbang ke Singapura melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 6 Januari 2020. Pada 7 Januari, Harun Masiku kembali ke Indonesia terdeteksi pada CCTV Bandara Suta sekitar pukul 6 sore. Sehari berselang, KPK menangkap tangan suap pejabat KPU untuk mekanisme PAW di DPR RI. 9 Januari, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan pada 12 Januari Harun Masiku masuk dalam daftar pencarian orang oleh KPK. Setahun berselang, Saudara, nama Harun Masiku masuk dalam daftar Red Notice Interpol. Namun kemarin, imigrasi menyebut status pencegahan untuk Harun Masiku belum diperpanjang KPK. Saudara, terkait pemeriksaan Yasona Laoly, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Putu Trisnanda. Putu, apa yang digali penyidik KPK dari pemeriksaan hari ini kepada Yasona Laoly? Ya, selamat petang Cynthia dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang pemeriksaan masih berlangsung. Kalau dari KPK sendiri memang belum menyampaikan secara rinci apa saja dan berapa jumlah pertanyaan yang kemudian diajukan kepada Yasona Laoly, mantan Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat Cynthia dan juga saudara, ini baru saja nampaknya di belakang saya Yasona Laoly ini keluar dan juga menyelesaikan pemeriksaan. Karena kalau melihat bagaimana tadi kedatangan dari Yasona Laoly sendiri, sampai dengan saat ini tadi pemeriksaan berjalan kurang lebih selama 6 jam. Dan kalau kita lihat dari Yasona Laoly sendiri memang ada dua hal yang bisa kemudian ditindaklanjuti atau dicari informasinya. Pertama adalah berkaitan dengan dirinya yang merupakan bagian dari PDI Perjuangan. Tentu saja ada administratif, kebudayaan-kebudayaan yang kemudian mungkin bisa diambil atau ditanyakan secara langsung kepada Yasona sebagai anggota partai dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan. Tapi di satu sisi Yasona ini juga merupakan Menteri Hukum dan HAM di era tersebut, di mana kita tahu pada 2020 sebelumnya Harun Masiku ini juga sempat kembali ke Indonesia dan juga Yasona Laoly ini sempat mengganti Dirjen Imigrasi pada saat itu. Apakah kemudian yang ditanyakan KPK pada hal ini berkaitan dengan hal tersebut? Tentu kita tidak boleh berandai-andai, kita harus menunggu terlebih dahulu bagaimana pernyataan resmi dari Yasona terlebih dahulu, karena kalau kita lihat
di belakang saya ini sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Ramawati dan juga ada Ian yang sudah bersiap untuk menunggu Yasona Lawli ini keluar jika memang pemeriksaannya sudah selesai. Kembali lagi Cynthia dan juga saudara, pertanyaan Anda terkait dengan penyelidikan soal Harun Masiku ini memang bukan pertama kali kader Partai PDI Perjuangan memenuhi panggilan KPK. Sebelumnya juga sudah ada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang juga datang untuk kemudian memberikan keterangan. Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto pada saat itu yang coba digali oleh KPK adalah terkait dengan administratif. Bagaimana sistem pergantian anggota atau PAW ini yang terjadi di DPR, sistemnya seperti apa? Karena kalau kita lihat secara sistem, memang yang kemudian dilakukan pertama kali ini tentu saja melihat bagaimana hasil dari pemilu itu sendiri, dari perolehan suara, kemudian dikembalikan kepada partai, siapa kira-kira pengganti anggota yang tidak bisa atau berhalangan secara tetap, bisa meninggal, bisa mengundurkan diri atau terkena kasus begitu. Nah, konteksnya pada saat itu Harun Masiku ini dipilih, padahal sebelumnya di atas nama Harun Masiku ini ada beberapa nama yang secara perolehan suara sebetulnya lebih tinggi daripada Harun Masiku. Ini juga berbuntut pada tersangka atau terpidana dari KPK sendiri, yakni mantan komisioner dari KPU Wahyu yang kemudian juga sudah menjalani proses hukuman saat ini, sehingga nama Harun Masiku ini masih terus dicari KPK karena belum berhasil ditangkap begitu. Kemarin sempat berada di luar negeri, kemudian ada informasi bahwa sudah berada di dalam negeri, tapi sampai dengan saat ini belum diketahui keberadaannya. Aliran dana bantuan ini juga salah satu yang kemudian dicari oleh KPK, apakah kemudian memang ada bantuan baik itu dari partai ataupun juga dari pihak-pihak tertentu. Sehingga pertanyaannya, kalau Yasona dipanggil, ini ada dua yang kemudian bisa dijelaskan oleh Yasona. Satu terkait dengan dirinya pada saat menjadi Menteri Hukum dan HAM, dan yang satu lagi adalah terkait dengan administratif proses PAW saat dirinya ini menjadi kader Partai PDI Perjuangan. Bagaimana budaya-budayanya itu kurang lebih yang akan ditanyakan. Tapi sekali lagi kita tidak boleh berandai-andai, Cynthia dan juga saudara, kita harus menunggu bagaimana pernyataan resmi dari KPK dan juga dari Yasona Lawli sendiri. Cynthia. Terima kasih, Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari gedung KPK terkait pemeriksaan Yasona Lawli. Terima kasih, Putu.